Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Halo, salam kenal, nama saya Iza Khairinida, guru matematika dari SMP IT Asaidiah Kudus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi balok pada SMP kelas 8 semester genap. Nah, di sini untuk pembelajaran digital atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan berbasis pendekatan etnomatematika. Nah, yuk mari kita ke pembahasan dari materi kali ini. Nah, pada KD 3.9 di sini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk yang 4.9-nya di sini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Nah, pada peta konsepnya di sini adalah pada pertemuan kali ini yaitu membicarakan tentang balok. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama ada unsur-unsur balok. Nah, yang kedua ada jaring-jaring balok. Nah, yang ketiga ada luas permukaan balok dan yang terakhir ada volume balok. Nah, ini adalah peta konsep dari apa yang nanti kita akan pelajari di video kali ini. Nah, itu adalah tadi ulasan pada pendahuluan. Kira-kira yang dinamakan balok itu yang mana ya? Lalu apa sih yang dinamakan balok? Terus dari bangun ruang sisi datar ini mana ya yang dinamakan balok? Ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Coba kita ke pengertian balok terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian balok itu adalah balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Di sini adalah contoh dari balok. Nah, di sini adalah contohnya adalah kardus. Nah, kardus ini adalah berbentuk balok. Nah, kalian bisa amati di sini adalah kardusnya dan juga di sini ilustrasinya di sampingnya itu adalah gambar dari baloknya. Jika kita gambarkan balok. Nah, di situ ada panjangnya, lebarnya dan juga ada tingginya. Nah, pernahkah kalian untuk pergi ke Menara Kudus untuk berziarah? Nah, tentunya kalian pernah dong untuk pergi ke Menara Kudus. Nah, di Kudus, Jawa Tengah terdapat sebuah bangunan masjid yang unik, Masjid Menara Kudus. Nah, masjid ini dipercaya merupakan peninggalan salah satu wali songo, yaitu adalah Sunan Kudus. Masjid yang didirikan sekitar 15 atau 16 Masehi ini merupakan potret akulturasi antara Islam dan Hindu. Yang paling ikonik dari masjid ini adalah adanya menara setinggi 18 meter berbahan batu bata. Nah, apabila kita masuk ke Masjid Menara Kudus, yaitu Masjid Al-Aqsa, di sebelahnya itu adalah ada tempat wudhu untuk pria. Nah, jika kalian amati di situ adalah di sekitar area masjid juga terdapat tempat wudhu dengan panjang 12 meter dan lebar 4 meter dan tingginya adalah 3 meter. Nah, tempat wudhu ini memiliki 8 pancuran dengan arca yang berada di atasnya. Silahkan kalian amati videonya ini. Dan juga konsep tempat wudhu ini diyakini diadaptasi dari keyakinan Buddha, yaitu 8 jalan kebenaran atau Astasanghika Marga. Nah, setelah kalian amati tentang tempat wudhu yang berada di sebelah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus ini, jika kalian berziarah masuk ke makam Sunan Kudus, nah sebelum masuk ke makam, nah di sini kalian melewati gapura. Nah, itu kalian juga melihat kembali di situ ada bak untuk tempat wudhu para peziarah. Silahkan kalian amati videonya. Nah, itu juga berbentuk apa?
Ya, berbentuk balok, betul sekali. Nah, bak wudhunya untuk peziarah itu sendiri itu juga berbentuk balok. Nah, di situ terdapat peziarah-peziarah yang untuk berwudhu di bak wudhu tersebut. Dan tentunya bak wudhu tersebut itu juga berbentuk balok. Nah, setelah kalian amati orientasi masalah itu sendiri, ternyata erat sekali ya kaitannya Menara Kudus itu dengan arsitekturnya itu berbentuk bangun ruang sisi datar yang kita pelajari, yaitu tentang balok. Nah, sekarang kalau kalian sudah mempelajari tentang pengertian balok dan juga kalian sudah memahami orientasi masalah yang saya sajikan tadi, nah sekarang kita ke unsur-unsur balok. Nah, kira-kira unsur-unsur balok itu apa saja sih? Nah, coba kalian amati dari gambar berikut ini adalah gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk yang pertama, di sini ada sisi DC, HG. Yang kedua, ada sisi ABCD. Yang ketiga, ada sisi ADHE. Dan yang keempat, ada sisi BCFG. Dan yang kelima, ada sisi EFGH. Dan yang keenam, ada sisi ABFE. Maka, banyak sisi pada model balok ABCDEFGH adalah sebanyak 6. Kalian bisa amati dari gambar tersebut. Nah, setelah sisi, apalagi sih unsur-unsur balok? Nah, coba amati lagi. Nah, untuk yang kedua di sini, silahkan amati lagi pada model balok ABCDEFGH lagi. Nah, di sini yang pertama ada titik sudut A. Yang kedua ada titik sudut B. Yang ketiga, ada titik sudut C. Yang keempat, ada titik sudut D. Yang kelima, ada titik sudut E. Dan yang keenam, ada titik sudut F. Yang ketujuh, ada titik sudut G. Dan yang terakhir, ada titik sudut H. Maka, banyak titik sudut pada model balok ABCDEFGH adalah sebanyak 8. Seperti ilustrasi gambar berikut. Lalu, apalagi sih unsur-unsur balok setelah tadi ada sisi, ada titik sudut? Sekarang ganti apa lagi ya? Sekarang ganti rusuk. Betul. Nah, sekarang rusuk yang pertama ada rusuk AB. Yang kedua ada rusuk BC. Yang ketiga ada rusuk AD. Dan yang keempat ada rusuk DC. Yang kelima ada rusuk AE. Yang keenam ada rusuk FB. Yang ketujuh ada rusuk CG. Yang ke-8 ada rusuk DH. Yang ke-9 ada rusuk EF. Yang ke-10 ada rusuk FG. Lalu apalagi ayo di sini? Ya, rusuk EH. Dan yang terakhir apa? Ya, rusuk GH. Maka banyak rusuk pada model balok ABCDEFGH adalah sebanyak di sini ada 12. Nah, di sini sekarang kalian amati dari ilustrasi dari GeoGebra. Di sini adalah aplikasi GeoGebra. Nah, di sini adalah jaring-jaring balok. Nah, di sini apa sih yang dinamakan jaring-jaring balok itu sendiri dan bagaimana ilustrasinya? Sekarang kalian perhatikan pada video kali ini. Nah, di sini adalah jaring-jaring balok. Ketika di sini ada balok, ketika kita buka dan tutup, maka di sini akan menjadi suatu balok. Tapi kalau kita buka balok itu sendiri, maka itu akan membentuk suatu jaring-jaring balok atau suatu penyusun balok itu sendiri ketika kita buka. Seperti itu ilustrasinya. Maka di sini pengertian dari jaring-jaring balok di sini adalah gabungan dari bidang datar segi 4 yang apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah balok. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mempelajari jaring-jaring balok yang lain, bentuk-bentuk dari jaring-jaring balok yang lain. Nah, di sini juga ini adalah sedikit contoh dari jaring-jaring balok. Di sini ada 6 ya. Sebenarnya ada banyak. Nah, di sini saya sajikan ada 6. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri tentang untuk lebih banyak tentang jaring-jaring balok itu sendiri. Nah, setelah kalian mempelajari dari jaring-jaring balok tadi, sekarang kita pindah ke luas permukaan balok. Silahkan kalian amati dari gambar jaring-jaring balok di sini. Nah, di situ ada panjang, lebar, tingginya. Nah,
Dan juga di sini ada bidang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apa sih kaitannya? Nah, di sini pada jaring-jaring tersebut terdapat 6 bagian berbentuk persegi panjang. Luas bagian 1 sama dengan luas bagian 3. Luas bagian 2 sama dengan luas bagian 4. Luas bagian 5 sama dengan luas bagian 6. Maka, di sini bisa kita tuliskan luas 1 sama dengan luas 3, maka sama dengan P kali L. Betul? Lalu luas 2 sama dengan luas 4, maka kita bisa tuliskan P kali T, atau panjang kali tinggi. Nah, luas ke-5 sama dengan luas yang ke-6, maka kita bisa tuliskan yaitu lebar kali tinggi atau L kali T. Maka kita mendapatkan luas permukaan balok atau tidak, ayo? Iya, betul, ini adalah kaitan eratnya dengan luas permukaan balok. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini luas permukaan, di sini luas 1 ditambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6, maka di sini luas permukaannya adalah panjang kali lebar yaitu luas 1 ditambah luas 2 yaitu panjang kali tinggi ditambah luas 3 yaitu panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, dari uraian di atas, maka luas permukaan kita dapatkan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Maka ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Nah, setelah kalian sudah mempelajari tentang luas permukaan balok, sekarang kita ke volume balok. Nah, untuk volume balok silahkan kalian amati di sini adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana AB adalah panjangnya, BC merupakan lebarnya, dan CG merupakan tingginya. Maka volume model balok A, B, C, D, E, F, G, H kita dapatkan volumenya yaitu AB kali BC dikali CG. Nah, AB merupakan, ya betul, panjang. BC merupakan, ya, lebar, dan CG merupakan tingginya. Nah, maka volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini Sonia akan memberi kado ulang tahun buat Olive. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Nah, agar kertas kado itu yang dibutuhkan itu cukup, maka Sonia itu perlu mengetahui berapa luas permukaan kotak kado itu. Nah, berapa luas permukaan kotak kado itu bila panjangnya 25, lebarnya 20, dan tingginya 15? Nah, ini kaitannya dengan kita menyelesaikannya dengan menggunakan apa, yuk? Ya, betul. Ini menggunakan luas permukaan. Nah, sekarang penyelesaiannya di sini diketahui panjangnya 25, lebarnya 20, tingginya yaitu 15. Maka yang ditanya adalah berapa sih luas permukaannya? Nah, oke. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Nah, luas permukaan menggunakan rumus luas permukaan balok, yaitu apa? Tadi. Iya, betul. 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, ya. Nah, di sini 2-nya itu ditaruh depan karena panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tingginya itu harus dikurung ya. Seperti ini. Maka didapatkan 2 dikali. Di sini dalam kurung 25 kali 20 ditambah 25 kali 15 dalam kurung ditambah 20 kali 15 juga dalam kurung. Maka yang di dalam kurung ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka di sini 25 kali 20 maka 2 sama dengan 500. Maka 2 kali 500 ditambah 375 ditambah 300. Maka ini harus ditambah dulu baru dikalikan dengan 2. Maka hasilnya di sini adalah 2350. Satuannya apa yuk kalau luas permukaan? Ya betul, kalau luas permukaan satuannya adalah cm persegi atau cm pangkat 2. Maka di sini luas permukaannya yaitu 2350 cm persegi. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sekarang kalian bisa amati di sini ada gambar akuarium.
Nah, soalnya di sini adalah sebuah akuarium mempunyai ukuran panjangnya 50 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 25 cm. Tentukan volume air dalam akuarium itu. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Nah, sekarang kita selesaikan bersama-sama. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Di sini penyelesaiannya. Tadi yang diketahui apa? Ya, betul. Panjangnya 50 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 25 cm. Yang ditanya apa tadi? Ya, betul. Volume air pada akuarium. Jadi, di sini kaitannya adalah mencari volume, yaitu volume balok, ya. Nah, sekarang tadi rumus dari volume balok itu apa tadi? Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita dapatkan 50 kali 20 kali 25. Maka di sini 25.000 cm pangkat 3. Nah, kalau cm pangkat 3 kita jadikan liter. Liter kan sama aja dm pangkat 3. Jadi, maka kan cm ke desimeter kan naik satu tingkat, atau kalau pangkat 3 itu berarti dinaik 1000 gitu kan, dibagi 1000 kalau naik, berarti jadinya adalah 25 dm pangkat 3 atau 25 liter. Jadi volume air pada akuarium adalah 25 liter. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, and share video ini kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.